Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra. Nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Badril kamal wa syamsil wisal, madharil jamal, wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al, wa tabi'ina lahum wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil ma'al. Amma ba'du. Aba ibn al-kiram asatidna al-aizza, pengurus BKM Masjid Jamiyatus Shalihin, para tokoh masyarakat dan semua kawan-kawan, mudah-mudahan keakraban kita selalu karena Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu dipererat hubungan kita karena Allah dan Rasulullah. Di dunia sampai nanti di akhirat berada di bawah bendera baginda Nabi Muhammad, berada dalam syafaat Nabi Muhammad. Di dunia kita berusaha bersama-sama untuk mensyiarkan salawat kepada Nabi Muhammad, saling dukung mendukung di dalam mensyiarkan ilmu warisan Nabi Muhammad. Insya Allah kelak nanti di akhirat bergandeng tangan bersama baginda Nabi Muhammad ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada Nabi Muhammad. Karena nikmatnya surga hakikinya karena ada Nabi Muhammad. Demikianlah yang difahami oleh para sahabat. Seorang tabi'in bertanya kepada Sayyidina Amr bin Qaqqa radhiyallahu anhu wa arda, seorang sahabat yang mulia, yang pernah suatu saat Sayyidina Khalid bin Walid meminta bantuan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengirim pasukan 1000 atau 2000 pasukan. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengirim satu orang saja. Ini orang namanya Amr bin Qaqqa. Khalid bin Walid panglima pasukan meminta bala bantuan dari khalifah 1000 atau 2000 pasukan dari Madinah. Yang dikirim cuma satu orang. Dikirimin tulisan surat dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjelaskan kepada Khalid, wahai Khalid, ku kirim satu orang ini, Amr bin Qaqqa, dan aku pernah mendengar Nabi bersabda, satu pasukan yang di dalamnya ada Amr bin Qaqqa tidak akan terkalahkan. Tidak akan. La yuhzamu jaisyun fihim Amr bin Qaqqa. Beberapa tabi'in tanya sama Sayyidina Amr bin Qaqqa, Tuan, beri kami cerita akan surga supaya kami rindu akan surga. Sayyidina Amr bin Qaqqa mengatakan, fil jannati habibuna Muhammad. Di surga ada kekasih kita Nabi Muhammad. Sudah lebih dari cukup untuk menggugah semangat seluruh tabi'in dan seluruh umat setelahnya. Demikianlah cintanya para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Di malam-malam kemarin kita membahas akan keterikatan dengan Nabi Muhammad. Dan memang demikianlah Tuhan. Hal yang paling enak, paling nyaman, apapun itu lewat Nabi Muhammad. Iya. Anda mau doa dikabulkan oleh Allah, gak usah ruwet-ruwet, gak usah repot-repot. Awali dengan alhamdulillah dan sholawat, akhiri dengan sholawat dan alhamdulillah. Selesai masalah. Selesai masalah. Kok repot kali doa pakai kemudian disajak-sajak, diindah-indah, tapi kau lupa sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, kepingin dikabulkan oleh Allah, bawa sholawat Nabi. Beberapa kali kita sampaikan di beberapa majelis,
Para ulama mengatakan bahwa hikmah kenapa rukun sholawat diletakkan di akhir sholat sebelum salam. Sebagian ulama mengatakan karena sholawat pasti diterima oleh Allah. Berkat sholawat insya Allah sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enak Tuhan, dalam segala urusan bawa sholawat Nabi, bawa kegembiraannya Nabi. Ya, berkah hidup kita, enak hidup kita. Ini bukan kok kemudian merendahkan sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengganggu tauhid atau akidah. Malah itulah yang dimau sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ibadah kita. Allah berkeinginan untuk kita mencintai Nabi Muhammad luar biasa. Allah yang mau. Allah memperkenankan kita cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada siapa yang Anda ingin cintai, dari harta, dari jabatan, dari apapun. Tapi Allah nggak ridho kalau cinta Anda kepada semua yang kita sebutkan itu melebihi dari cinta kalian kepada Nabi Muhammad. Allah maunya cinta kita kepada Nabi Muhammad melebihi dari segala-galanya. Disinilah Tuhan kita belajar nih Tuhan, sama-sama belajarnya kita. Maulid Nabi, gembira, senang. Tadi disampaikan sama Pak Haji Syahrial, sampai panitia lokal, remaja masjid kebingungan untuk nerima konsumsi, ya kan? Masya Allah, masyarakat paham berkahnya sholawat kepada Rasulullah. Di awal kita pembukaan maulid saya sampaikan, saat di Astaka saya sampaikan, peringatan maulid Nabi ini bukan peringatan kelahiran saja, tapi di dalam peringatan kelahiran Nabi di situ ada peringatan nuzulul Quran, ada peringatan Isra Mi'raj, ada peringatan Lailatul Qadar, ada peringatan ini dan itu, semua kemuliaan-kemuliaan Islam yang ada di dalam Islam. Kalau nggak ada lahirnya Nabi Muhammad, cemana mau ada? Maka kita fahamin gimana para ulama dulu itu luar biasa Pak. Sampai dibaca, kalau nggak salah tadi atau apa dibaca, di dalam maulid tiba disebutkan, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Andaikan kita buat maulid setiap hari, rasanya wajib kali ya. Bukan wajib segi hukum, tidak, tapi bagi orang yang mencintai Nabi, bagi orang yang merindukan Nabi, ini adalah tidak seberapa. Maka aneh kalau ada orang kemudian masih teriak-teriak berlebihan. Wallah ya ikhwan, tidak ada sepersepuluh dari apa yang dilakukan sahabat kepada Nabi. Para sahabat gimana memuliakan Nabi, para sahabat bagaimana juga memuji Nabi. Kemudian ada satu orang mengatakan kemudian Nabi nggak suka dipuji. Siapa bilang Nabi nggak suka dipuji? Saya berani mengatakan Nabi suka dipuji. Tapi sukanya Nabi dipuji bukan karena nafsu syahwat. Kalau kita, mungkin kita dipuji seneng karena kita ya besar kepala, ya kita ngerasa hebat dari yang lain karena kita dipuji. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang dipuji karena disitulah letak ridho Allah. Di situ letak ridho Allah. Nabi senang umatnya diridhoi oleh Allah. Bahkan terkadang pujian-pujian kepada Nabi menyerempet kepada sesuatu hal yang dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi. Iya. Nabi pernah bersabda, jangan kalian berdiri ketika aku datang seperti orang-orang ajam berdiri ketika raja-rajanya datang. Udah jelas sabdanya Nabi melarang berdiri. Udah jelas. Maka ketika sahabat di masjid Nabi datang, sahabat nggak berdiri karena perintah Nabi jangan berdiri. Tapi Sayyidina Hasan bin Thabit dia tetap berdiri. Sayyidina Hasan bin Thabit dia berdiri, tampil beda dia.
Dan Rasulullah ingin mengetahui, pastinya Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah ingin memberikan gimana kepada para sahabat nih, kedudukan ta'zim kepada Rasulullah. Ya kan? Ta'zim kepada Nabi. Ditanya sama Rasulullah, ya Hasan, tidakkah aku perintahkan kepada kalian untuk kalian gak usah berdiri? Sayyidina Hasan kemudian menggubah satu syair. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmu. Yara hadzal jamala wa la yaqumu. Berdiriku untuk orang yang agung yang mulia adalah sebuah kewajiban. Dan meninggalkan kewajiban bukanlah sesuatu yang lurus. Aku merasa heran kepada orang yang punya akal sehat, memandang keindahan ini tapi dia tidak mau berdiri. Maka saat itu terjadilah syahdu yang luar biasa. Sahabat semuanya berdiri dan Rasulullah tersenyum. Coba bayangkan nilai pujian kepada Nabi sampai nyerempet kepada larangan Nabi. Tapi ridhonya Rasulullah besar. Iya. Disinilah ada sebuah kaedah bahwa menjaga adab lebih utama daripada melaksanakan perintah. Di ketika Sulhul Hudaybiyah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menulis poin-poin perdamaian Sulhul Hudaybiyah. Hadza ma salaha alaihi Rasulullah ma'a Suhail bin Amr al-Quraisy. Ini adalah kesepakatan Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr yang masih kafir pada waktu itu, dia mengatakan, kami tidak kenal Rasulullah. Yang kami tahu Muhammad bin Abdullah. Kalau tahu kami engkau Rasulullah, ngapain kami perangin? Aku nggak nerima kalau ada tulisan Rasulullah. Hapus Rasulullah. Sayyidina Ali marah. Sayyidina Umar udah menghunus pedang. Rasulullah tenangkan. Rasulullah bilang, ya Ali umhu Rasulullah. Kau hapus kata Rasulullah. Sayyidina Ali nggak mau. Enggak ya Rasulullah. Nggak mau ngapusnya. Enggak ya Rasulullah. Kalau ya Ali umha Rasulullah. Ya Ali hapus kata Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda, ya Ali ana Rasulullah wa in kadzabuni. Aku tetap utusan Allah meskipun mereka mendustakan aku. Tapi Sayyidina Ali ngotot, nggak mau ya Rasulullah. Sayyidina Ali ingin menunjukkan kepada delegasi orang kafir Quraisy gimana takdimnya kepada Rasulullah. Jangankan kepada pribadi Rasulullah, jangankan kepada ajaran Rasulullah, jangankan kepada sunnah Rasulullah, tulisan kata Rasulullah saja mulia. Gitulah sahabat Tuhan. Kemudian Rasulullah bersabda, arini mauidiyah, mana letaknya tulisan Rasulullah, aku sendiri yang menghapus. Dihapus sendiri dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memuji Rasulullah yang insya Allah setiap malam pujian-pujian kita kepada Rasulullah insya Allah menggembirakan hati Nabi Muhammad, nyenengkan hati Nabi Muhammad, membuat senyum Nabi Muhammad. Saya tidak perlu menjawab lebih afdal zikir la ilaha illallah Ustaz. Ya saya tahu afdal zikir la ilaha saya tahu. Tapi coba kira-kira kalau kita majelis ini mulai dari tadi jam 8:30 sampai sekarang la ilaha illallah aja. Kira-kira besok banyak yang hadir atau enggak kira-kira? Kita tahu kadar keimanan kita Tuhan. Kita ada sesuatu yang harus kita gerakkan. Harus kita korek di dalam hati kita ini Tuhan. Oleh sebab itu disebutkan oleh ulama-ulama kita, mahabbah kepada Nabi itu tak ubahnya semisal gula di minuman. Setiap orang mukmin ada mahabbah sama Nabi. Pasti. Semua orang mukmin punya ada mahabbah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ini tadi, kalau gula nggak diaduk ya nggak manis. Gula tidak diaduk nggak manis.
Semua orang mukmin, saya tidak bilang orang mukmin nggak cinta sama Nabi. Naudzubillah dari kata-kata kayak gitu. Semua aja cinta sama Nabi, tapi tidak pernah diaduk, tidak pernah dibahas, tidak pernah dicampurkan dengan semua kegiatan kita. Bagaimana cintanya Nabi kepada kita, gimana mulianya sholawat kepada Nabi, gimana mulianya gembira kepada Nabi. Tidak diaduk sehingga tidak ada rasa. Sampai akhirnya habis itu air, habis itu umur, tidak ada rasa cinta sama Nabi. Kan kasihan hidup nggak ada cinta sama Nabi. Iya kan? Bahkan sampai kepada batas Tuhan. Beberapa orang ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ada beberapa nama disebut oleh Nabi, bunuh mereka, kau ketemu dimanapun saja, bunuh mereka. Nabi ketika penaklukan kota Makkah, semua penduduk Makkah dimaafkan oleh Nabi. Idhabu fa antumut tulaqa, udah bikin, nggak ada pakai hukum perang, nggak ada lagi, semuanya bebas. Sebetulnya hukum perang yang terjadi ketika kalau sudah satu kota dikalahkan, maka laki-laki semuanya berada di bawah keputusan jenderal tertinggi. Dibunuhkah, dijadikan budakkah, dijualkah, terserah. Perempuan dan anak-anak semuanya jadi budak. Itu hukum perang. Itu hukum perang. Tapi Rasulullah bersabda kepada seluruh penduduk Mekah, idhabu fa antumut tulaqa. Semuanya pergi, semuanya bebas, bebas semuanya. Dimaafkan oleh Rasulullah semuanya. Sampai orang Mekah semuanya berduyun-duyun masuk Islam karena mereka tahu apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah dan para sahabat. Mereka mengatakan lam tatib lihadza illa nafsu nabi. Tidak mungkin bisa melakukan semisal ini kecuali jiwa seorang nabi. Kita Pak kalau disakitin sama orang masih teringat Pak 20 tahun Pak. Iya kan? Jiwa kita kepingin membalas Pak. Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dimaafkan semua penduduk Mekah. Kecuali beberapa nama disebut oleh Nabi. Kalian ketemu sama nama-nama mereka ini, bunuh dimanapun saja. Di antaranya yang disebut oleh Nabi Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, karena dia belum masuk Islam waktu itu. Ikrimah bin Abi Jahal. Yang kedua Abdullah bin Khattal. Ketiga Abdullah bin Abi Sarah. Keempat diantaranya Ka'ab bin Zuhair. Kelima diantaranya Ibn Sobabah. Ada 5 atau 6 orang yang disebut oleh Nabi, bunuh mereka dimanapun kalian jumpa. Ikrimah bin Abu Jahal lari ke Jeddah, naik kapal. Mau naik kapal berhembus kencang luar biasa, mau menenggelamkan kapal. Balik lagi kapal ini. Kapal ini mengatakan bahwa di dalam kapal ini ada orang yang dimurkain oleh Allah. Kalian punya Tuhan apapun tidak bisa menyelamatkan. Tersadar Ikrimah kemudian nulis surat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam kau terimakah aku ya Rasulullah dan kau maafkan. Kalau ada Rasulullah, kalau masuk Islam kau terima, katanya gitu ya. Dimaafkan oleh Ikrimah, selamat. Abdullah bin Khattal, dia sok-sokan mau berlindung di Ka'bah. Aku akan berlindung ke Ka'bah sampai aku dimaafkan oleh Nabi. Aku minta kepada semua Tuhan-Tuhan berlindung ke Ka'bah. Saat itu Nabi tidak ada di Masjidil Haram. Ya, nempel dia di Ka'bah, sahabat ribut. Abdullah bin Khattal, Abdullah bin Khattal katanya. Sebagian sahabat takut. Mereka mengatakan, sebagian lagi mengatakan, dia bergelantung di Ka'bah ini. Cemana ini? Gak ada satu sahabat gak ambil pusing dia, diseret sama sahabat, dipenggal langsung di depan Ka'bah. Abdullah bin Khattal. Sampai kepada Rasulullah, Rasulullah gak marahin sahabat ini. Rasulullah gak marahin sahabat Abdullah bin Khattal. Gal Ka'ab bin Zuhair. Ya, dia pinter, dia cerdas. Dia malam hari buat satu syair.
Kemudian ketika subuh dia balut semua mukanya dia supaya orang tidak kenal. Pakai penutup, Ya. Setelah pakai penutup, Nabi sholat subuh, dia malam hari sudah bikin syair-syair. Selesai subuh langsung dia berdiri, ya Rasulullah, ana Ka'ab bin Zuhair, aku minta perlindungan kepadamu dan aku mendekatkan kepadamu dengan syairku. Kemudian dia berkata, banat su'adu faqalbil yawmad bulu. Banat su'adu maksudnya adalah orang yang sangat kucintai telah menjauh, maka hatiku menjadi gelisah. Yang diartikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian di syairnya, panjang ini syairnya, wa umbitu anna rasulullahi au'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu. Aku diberitahu kalau Rasulullah mengancamku untuk dibunuh, tapi aku yakin kemaafan dari Rasulullah masih bisa diharapkan. Innar rasula la nurun yustada'u bihi muhandadun min suyufillahi maslulu. Dipuji sama Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Kemudian Rasulullah berdiri. Apakah dipenggal? Apakah bilang sama sahabat pegang bunuh? Enggak. Dicium keningnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengambil serbannya beliau, burdahnya beliau, dan diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Inilah asal muasal qasidah burdah. Yang sebetulnya kalau sebutan qasidah burdah asal muasalnya adalah qasidah Ka'ab bin Zuhair. Orang yang akan dipenggal, hukum penggal, hukum mati dimanapun ketemu. Tapi dimaafkan Rasulullah sebab qasidah memuji Rasulullah. Inilah qasidah burdah. Adapun burdah yang biasa dibaca yang miliknya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri, itu disebut juga burdah yang Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim amin tadzakkuri jiranin isalamin mazajdadam anjara min muklatim bidami dan seterusnya. Itu disebut juga burdah. Tapi sebetulnya banyak para ulama lebih cenderung yang mengerti sejarah menyebutnya dengan bur'ah. Bur'ah. Kenapa kok bur'ah? Bur'ah itu adalah kesembuhan. Karena Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri disebutkan di akhir hayatnya, beliau ketika tua awalnya beliau itu banyak istilahnya penyair handal beliau. Beliau itu menjual syair-syairnya kepada sultan-sultan. Jadi untuk memuji sultan dia menggubah syair dijual, Pekerjaannya kayak gitu. Kemudian beliau kena penyakit stroke parah sehingga beliau tidak bisa bergerak. Ya. Kemudian berbagai macam obat sudah beliau usahakan, ikhtiarkan, tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian beliau menggubah qasidah burdah ini dari amin tadzakkuri jiranin bidi salamin seterusnya, dan di akhir beliau juga mengatakan khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dzunuba umrim madha fi syi'ri wal khadami. Ya, aku berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang aku berharap Allah memaafkan dosa-dosaku yang telah lewat. Ya. Beliau menggubah syair tersebut, dan di malam hari mimpi jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sama Rasulullah, dicenguk sama Rasulullah, dicenguk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusap tubuhnya sama Rasulullah, dan kemudian diselimutin serban sama Rasulullah. Terbangun sehat walafiat, bisa jalan, hilang semua penyakit.
Maka mayoritas ulama sebetulnya menyebutnya qasidah bur'ah. Bur'ah itu artinya kesembuhan. Tapi sebagian juga menyebut burdah karena ada juga ridanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Orang yang sakit kalau dijenguk Rasulullah pasti sembuh. Rumah yang ada Rasulullah tidak perlu lampu, Tuhan. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Wa maribin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'ash syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'ash syani wad daraji. Adfataya jiratal alamin diwalkan wa maridin anta aiduhu. Mana-mana orang sakit, anta aiduhu yang engkau menjenguknya ya Rasulullah. Qad atahu Allahu bil faraji, maka sungguh Allah telah mendatangkan kesembuhan kepadanya. Mudah-mudahan Rasulullah selalu menyertai kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam berkahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam berkah Rasulullah, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.